Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kayaknya kurang keras deh. Coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, sudah mulai terdengar suara adik-adik. Meskipun dari rumah, tapi abang sama kakak di sini bisa ngerasain loh adik-adik itu semangat atau enggak. Ya enggak? Oke, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi lagu yang pertama? Oke, lagunya judulnya Dari Terbit Matahari. Pasti adik-adik semua di sini udah pada tahu dong lagunya. Oke, langsung aja kita nyanyikan lagu yang pertama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik sekalian, tadi kita udah dengar lagu yang pertama, judulnya Dari Terbit Matahari. Udah pada semangat semuanya? Oke, kalau sudah semangat, saatnya kita akan saat teduh sejenak. Adik-adik semua dimohon untuk bersaat teduh. Kita akan bersaat teduh sejenak. Oke, selesai. Oke adik-adik, lagu berikutnya ini kalian harus punya pasangannya. Oke, yang di rumah ada kakaknya, adiknya, atau bahkan orang tuanya pun boleh diajak untuk nyanyi lagu berikut ini. Oke, lagunya judulnya Roti dan Mentega. Ini dia. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Pakai gerakannya ya, jangan lupa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mengangkatmu dengan kasih. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Nyanyi lebih keras adik-adik. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mengangkatmu dengan kasih. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke. Itu tadi lagu
Yang kedua judulnya roti dan mentega. Gimana adik-adik? Masih semangat semuanya? Masih dong, oke. Lagu berikutnya ini, lagu tentang, tapi coba sebentar deh. Abang mau tanya sama kalian semua. Kalian pasti punya sahabat dong kan? Ya kan? Coba siapa yang gak punya sahabatnya angkat tangan. Oh gak kelihatan. Oke, pasti semuanya punya sahabat, ya enggak? Tapi tahu gak sih adik-adik, ada satu sahabat yang paling setia buat kita dikala kita susah, kala kita senang, dan berbagai macam di hidup kita. Tahu gak siapa? Tahu kan siapa? Ya benar, Tuhan Yesus. Lagu berikut ini, itu judulnya adalah Ada Satu Sobatku. Oke, semangat semuanya. Ayo kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut namanya lebih keras. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekali lagi kita nyanyi lebih keras. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut namanya yang keras. Namanya Yesus. Kurang keras. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan nikmat-Mu, dan nyamankan hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengar hukum Taurat, ya kan, yang tadi sudah dibacakan. Sekarang kita akan memasuki sebentar lagi pengampunan dosa. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Mari kita membaca secara reposoria. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seseorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan epistel, ya kan? Untuk adik-adik semua, pasti tadi sudah dengar dong epistelnya. Baiklah, sekarang kita akan bernyanyi lagu berikutnya, lagu dari Kidung Jemaat 184, Yesus Sayang Padaku. Oke, semangat adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku kini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau masuk doa syafaat. Untuk berdoa, duduk yang rapi, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Jatimurni, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah online kami. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama memimpin ibadah kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa beserta mereka. Berikan kesehatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jika ada di antara anak-anak kami sekolah minggu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang melawat. Tuhan berikan kesembuhan dan dari sakit penyakit yang dirasakannya. Tuhan sertai selalu mereka kemanapun mereka melangkah. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang tua anak-anak sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu, semua parhalado di gereja kami, dan juga amang uluan kami, amang pendeta di Pasaribu. Kiranya Tuhan juga beri kesehatan, beri kekuatan, beri kemampuan, dan memberkati kami semua dalam setiap kegiatan kami dan dalam pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, pada masa wabah COVID ini, biarlah kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus,
Terimalah Tuhan setiap doa kami ini. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni setiap salah dan segala perbuatan kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat dari-Mu. Kami panjatkan doa ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan bernyanyi salah satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkenan kepada pujian kami hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa fokus kepada firman Tuhan, agar kami tidak tergoda kepada bisikan iblis untuk membuat kami melakukan hal yang lain selain mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tidak terasa ya, sudah 3 bulan kita tidak beribadah di gereja, tapi sebagai anak Tuhan, Amang Pendeta percaya kita semua tidak berkurang semangatnya untuk memuji nama Tuhan. Amang Pendeta mau bertanya nih, siapa yang setiap minggu pasti selalu beribadah di rumah bersama dengan keluarga? Wah, luar biasa. Tapi sekarang orang tua kita mungkin sudah beribadah di gereja ya. Gak apa-apa. Karena kita masih anak-anak dan kita disarankan masih tinggal di rumah, tetap semangat ya adik-adik, dan kita
bisa beribadah secara khusus dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Jatimurni. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo dibuka Alkitabnya ya, dan kita membacanya bersama-sama. Seperti kerasnya suara Amang Pendeta, suara adik-adik di rumah juga harus keras membacanya ya. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak mendengar sebuah nyanyian bahasa Inggris yang judulnya Bless the Lord, oh my soul. Kira-kira lagunya seperti ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Keren juga ya adik-adik, ternyata tahu juga. Terus lanjutannya, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Wah, ternyata anak Sekolah Minggu Jatimurni hebat juga ya. Lagu-lagu bahasa Inggris juga ternyata adik-adik bisa. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa ternyata lagu Bless the Lord, oh my soul itu diambil dari Alkitab dan diambil dari kitab Mazmur. Kira-kira adik-adik tahu nggak dari kitab Mazmur pasal yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 sekian. Nah, siapa yang bisa tebak? 100? Iya, 103. Dan itulah yang menjadi perikop kita hari ini. Lagu Bless the Lord, oh my soul itu diambil dari kitab Mazmur pasal 103 yang adalah doa Raja Daud. Pada masa tuanya Raja Daud berdoa. Dalam doanya dia mengatakan bless the Lord, oh my soul. Tapi adik-adik bisa tahu nggak bahwa sebenarnya doa ini aneh loh. Bahkan sangat aneh. Iya. Mau tahu di mana anehnya? Nah, Amang Pendeta mau tanya. Kalau adik-adik di rumah ingin memerintahkan seseorang, siapa yang adik-adik perintahkan? Ya, pernah nggak adik-adik memerintahkan, hei diriku, tolong ambil sepatu. Nggak pernah kan? Kalau bapak di rumah mau kerja misalnya, siapa yang disuruh ambil sepatunya? Pasti, adik atau kakak, tolong ambil sepatu bapak dong. Gak mungkin kan bapak kita mengatakan, hei papa, tolong ambil sepatumu sendiri. Itu namanya aneh ya, memerintah dirinya sendiri. Atau pernah nggak adik-adik memerintahkan kalau mau mengambil sesuatu dari dapur, misalnya ambil air putih. Yang kita bilang kan, Ma, tolong ambil air putih ya. Gak mungkin kan adik-adik bilang, hai diriku, tolong ambil air putih. Itu namanya aneh. Pasti mama kita bilang, kenapa nih anak gua yang satu ini? Gitu. Nah, aneh kalau ada orang yang memerintahkan dirinya sendiri. Tapi itulah yang terjadi dalam kitab Mazmur 103 ini. Katanya tadi, bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mengatakan pujilah Tuhan kepada siapa? Kepada jiwanya, kepada dirinya sendiri. Tapi adik-adik,
Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu aneh kalau kita memerintah diri kita sendiri. Tapi dalam hal ini Raja Daud nggak aneh loh. Bahkan dia sangat benar. Karena apa? Karena dalam hal memuji Tuhan, kita memang perlu memerintah diri kita sendiri. Ayo, siapa yang tahu kira-kira kenapa? Iya, karena musuh terbesar manusia adalah diri sendiri. Iblis boleh saja menggoda kita untuk tidak berdoa. Atau teman-teman bisa menggoda kita untuk tidak ke gereja. Tapi sebenarnya yang menentukan kita tidak ke gereja atau yang menentukan kita tidak berdoa bukan mereka, tapi diri kita sendiri. Iblis bisa saja melarang kita atau menggoda kita jangan berdoa. Tapi kalau kita mengatakan, hai jiwaku, tidak boleh, kamu harus berdoa, maka iblis dengan godaannya akan hancur seketika. Maka di sini Raja Daud mau mengatakan, hai adik-adik, murid sekolah minggu HKBP Jatimurni, jangan mau orang lain melarangmu untuk beribadah. Perintah dirimu sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan kita akan mengatakan, aku mau memuji Tuhan. Jadi walaupun ada banyak yang melarang kita, atau mungkin ada banyak orang yang membenci kita untuk beribadah, atau mungkin ada film yang menarik di televisi atau di YouTube yang membuat kita tidak beribadah, mari kita mengatakan, tidak boleh. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sehingga sebenarnya ini tidak aneh loh adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak yang namanya budak? Tahu kan? Orang Israel dulu budak di tanah Mesir. Nah, budak itu beda dengan orang merdeka. Bedanya apa? Kalau budak harus diperintah dulu baru mau mengerjakan sesuatu. Tapi kalau orang merdeka, dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, Tuhan Yesus kan sudah mengatakan, kamu bukan lagi budak, tapi orang merdeka. Nah, Amang Pendeta mau bertanya, siapa di sini adik-adik yang masih bermental budak? Ayo, siapa yang di rumah harus disuruh dulu, bahkan sampai orang tuanya teriak dulu, baru dia bisa membereskan mainannya. Nah, itu namanya masih bermental budak. Tapi hari ini Raja Daud mengingatkan kita jangan bermental budak lagi ya. Kita harus bisa memerintah diri kita sendiri, termasuk untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, yang menarik lagi adik-adik, Raja Daud meminta kita untuk memerintahkan diri kita bukan hanya untuk memuji Tuhan loh, tapi untuk memuji Tuhan dengan segenap batin. Apa artinya dengan segenap batin? Dengan segenap batin artinya satu paket full. Adik-adik pernah enggak didapat makanan? Kalau misalnya acara Natal dapat makanan. Pernah dong, ya kan? Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau di acara Natal adik-adik cuma dikasih makannya doang, nggak dikasih minum, gimana coba perasaannya? Pasti nggak asik kan? Ini gimana sih kakak-kakak, nggak ada minumnya, cuma makanannya doang. Atau adik-adik cuma dikasih minumnya, terus habis itu pulang. Pasti adik-adik, ini gimana sih? Yang enak adalah dikasih makan, terus juga dikasih minum. Itu udah enak belum? Udah sih, tapi belum satu paket full Amang. Terus mau dikasih apa lagi? Ya maunya Amang ada dikasih goodie bag lah. Wah enak dong. Dan setelah dikasih goodie bag kita dikasih apa? Ada lagi souvenirnya. Dan akhirnya lengkaplah satu paket full. Dari makanan, minuman, goodie bag dan kemudian
souvenir. Dan kalau kita dapat satu paket full, enak banget, seru banget. Nah, demikian juga Tuhan kita. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan juga meminta kita memuji Dia satu paket full. Yaitu dengan segenap batin, dengan segenap tubuh, hati, dan jiwa kita. Maka adik-adik, kalau memuji Tuhan, jangan separuh-separuh ya. Adik-adik hatinya memuji Tuhan, tapi matanya kemana? Adik-adik hatinya memuji Tuhan, tapi pikirannya lari entah kemana. Jangan, itu pasti nggak seru. Seperti adik-adik cuma dapat makannya doang, tapi nggak dapat goodie bag-nya. Maka kalau kita memuji Tuhan, satu paket full, segenap batinku. Artinya apa? Hati kita, tubuh kita, pikiran kita, mata kita, semua ikut memuji Tuhan. Ya, bisa ya adik-adik? Iya. Dan kemudian kalau kita baca lagi di ayat 2, di situ Raja Daud mengatakan, kenapa kita harus memuji Tuhan satu paket full? Ayo kita baca lagi ayat 2. Kenapa? Adik-adik baca. Iya. Karena apa? Karena kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Adik-adik senang nggak kalau kebaikannya dilupakan sama teman? Misalnya adik-adik punya makanan nih, terus temannya nggak bawa makanan. Kemudian adik-adik mengatakan, ayo berbagi makanan denganku. Terus adik-adik berbagi, bahkan adik-adik memberikan bagian makanannya yang paling enak sama temannya. Tahu-taunya besok gantian adik-adik yang nggak bawa makanan. Temannya yang kemarin dikasih, dia yang bawa makanan. Kemudian adik-adik mendekat sama dia supaya dikasih makanannya. Ternyata dia makan sendiri, dia nggak ajak kita. Senang nggak seperti itu? Sedih ya. Itu tandanya teman kita apa? Melupakan kebaikan. Dan kita jadi merasa mungkin, ya kok dia tega banget ya. Nah, begitulah juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita melupakan kebaikannya. Adik-adik tahu nggak? Orang yang suka melupakan kebaikan orang kepada dirinya, itu disebut apa? Iya, disebut durhaka. Dan kalau sudah dikatakan durhaka, adik-adik tahu nggak cerita orang durhaka? Siapa coba yang durhaka sama ibunya? Malin kundang. Dan maling kundang itu akhirnya dikutuk menjadi batu karena dia durhaka sama ibunya. Maka jangan jadi anak yang durhaka ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, pujilah Tuhan karena Dia baik sama kita. Adik-adik tahu pepatah kacang lupa sama kulitnya? Itu artinya apa? Orang lupa sama kebaikan orang lain. Manusia itu suka lupa loh. Maka kita jangan lupa ya, jangan lupa kebaikan Tuhan. Adik-adik masih ingat gak kebaikan Tuhan hari ini? Coba dari mulai bangun tidur tadi apa aja? Dikasih kesehatan. Yang kedua dikasih nafas kehidupan. Yang ketiga dikasih apa lagi? Makanan. Yang keempat dikasih apa lagi? Adik-adik lihat yang dipakai. Dikasih pakaian. Adik-adik lihat sekeliling rumah. Oh iya, dikasih rumah dan semuanya. Banyak sekali loh kebaikan Tuhan. Itu semua nggak boleh kita lupakan. Belum yang kemarin, belum yang minggu lalu. Wah, banyak sekali kebaikan Tuhan. Tapi adik-adik, secara khusus hari ini, Raja Daud mengajak kita untuk mengingat satu kebaikan Tuhan. Ada banyak memang kebaikan Tuhan. Tapi khusus sekarang ada satu kebaikan Tuhan yang harus kita ingat. Apa coba di ayat 3? Iya, kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dosa kita.
Adik-adik, Tuhan itu sungguh luar biasa loh. Dia mengampuni dosa kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa kita, adik-adik tahu nggak? Karena dosa kita terlalu banyak, kita harus membawa domba kepada Tuhan sebagai korban. Kita harus bawa apa lagi? Iya, burung merpati untuk membayar dosa kita. Kita harus bawa apa lagi? Iya, lembu. Dan sebenarnya itu pun nggak cukup. Kita juga harus, bahkan nyawa kita harus diambil untuk membayar dosa kita. Sehingga kita sekarang ini sudah nggak ada lagi sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar aku saja yang menggantikan mereka." Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita menjalani hukuman. Dan sekarang kita bebas, tidak perlu menjalankan hukuman kita. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, itu nggak boleh kita lupakan adik-adik. Harus kita ingat. Bagaimana cara mengingat kebaikan Tuhan? Bagaimana cara mengingat pengampunan Tuhan? Ada 3 caranya. 1, ingat baik-baik ya. 1, caranya adalah kita harus setiap hari mengucap syukur atas pengampunan Tuhan. Itu yang pertama, cara mengingat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa? Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Mari sekuat mungkin kita melawan godaan iblis untuk berdosa lagi. Itulah cara kita mengingat pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, cara kita mengingat pengampunan Tuhan adalah kita juga harus jadi pengampun. Ayo, Amang Pendeta mau tanya, siapa di sini yang hari ini sudah mengampuni sesamanya? Misalnya mengampuni adiknya. Siapa di sini yang tidak mengampuni? Nah, jangan ya, kita harus mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Adik-adik, Amang mau mengajak kita untuk melihat video ini. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar. Nggak buat PR. Dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Wah, keren sekali ya. Sungguh baik si kakak yang akhirnya mau mengampuni adiknya.
Dan adiknya juga akhirnya jadi minta maaf sama si kakak. Dan dunia ini jadi indah ya kalau kita semua saling mengampuni. Maka ingatlah firman Tuhan hari ini. Agar apa? Yang pertama kita memuji Tuhan. Yang kedua memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga memuji kebaikan Tuhan. Dan yang keempat kita mau mengampuni sesama. Itulah firman Tuhan dari doa Raja Daud. Indah sekali ya adik-adik. Dan Amang jadi teringat lagi sama nyanyi yang tadi. Nyanyian doa Daud. Sebelum kita menutup khotbah ini, sekali lagi yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. And worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah hari ini. Tuhan Yesus mengajak kami untuk ingat selalu kebaikan Tuhan. Dan kami memuji Tuhan setiap hari. Kami harus mengingat kebaikan Tuhan, terutama pengampunan Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan, kami mampu menjadi seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni setiap kesalahan sesama kami. Tuhan, ajarlah kami untuk bersikap baik, terutama selama masa COVID-19 ini, agar kami tetap disiplin, sabar di rumah, dan tetap berdoa kepada Tuhan, memohon agar COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik semua, tadi kalian pasti sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta dong, ya kan? Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah mendengarkan khotbah tadi, pasti sudah tahu deh apa maksud khotbah tadi. Karena nanti di akhir video akan ada pertanyaan dari kakak kelasnya masing-masing loh tentang khotbah tadi. Jadi adik-adik semua harus benar-benar mendengarkan ya apa yang tadi Amang Pendeta sampaikan. Baiklah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik semua persiapkan juga persembahannya. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oke, baiklah adik-adik semua, gimana acara minggu hari ini? Bagus? Mantap semuanya? Ada sukacita? Pasti ada sukacita dong, ya kan? Oke lah, itu dia tadi adik-adik acara sekolah minggu kita pada minggu pagi ini. Semoga adik-adik semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan juga kita bisa bertemu lagi nanti secara langsung. Berakhir sudah ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya, dan jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Dan tetap disiplin di rumah ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Kreativitas kita untuk minggu ini untuk Batita dan Balita apa sih Kak? Adik-adik akan bernyanyi Pujilah Tuhan dengan musik. Nah, kalau yang belum tahu lagunya, linknya ada di bawah sini ya. Tinggal diklik aja dan minta mama sama papanya untuk videoin dan kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik. Salam adik-adik, apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Ya, buat adik-adik yang kelas 1-2 SD, hari ini kita akan membuat ayat hafalan sesuai dengan khotbah Amang Pendeta tadi ya. Jadi adik-adik kita akan membuka Alkitab yaitu Keluaran 20 ayat yang ke-12. Itu adalah tentang hukum Taurat. Jadi khusus hukum yang kelima, adik-adik kita baca dan kita hafal ya adik-adik. Nah sekarang akan dibacakan oleh kakak kita. Ya, baik adik-adik ya, dengarkan baik-baik lah ya. Yang
tersurat di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik ya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom semuanya adik-adik. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang kakak berdua punya tugas nih buat kalian semua. Ya kan? Kalau tadi adik-adik mendengarkan, pasti pada tahu deh apa jawaban dari soal-soal berikut ini. Soalnya yang pertama. Yang pertama, adik-adik, siapakah yang menulis kitab Mazmur pasal 103? Ayo, tahu gak jawabannya? Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Tuh, jawabannya sangat-sangat gampang. Oke, berikutnya. Bagaimanakah sikap kita memuji Tuhan? Yang terakhir, pertanyaannya, menurut khotbah ini, apa saja kebaikan Tuhan yang harus kita ingat? Itu tadi dia pertanyaannya, ada 4 pertanyaan, gampang-gampang semua. Kalau nggak bisa jawab, berarti tadi adik-adik tidak mendengarkannya, nggak Kak? Ya, benar. Jadi, pastikan adik-adik menjawabnya dengan benar semua. Oke, itu tadi pertanyaan untuk kelas 3-6. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih.